Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, para pemirsa yang masih setia, bertemu lagi bersama saya di Encik Tasar Official Channel. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita baca sebelumnya dalam kajian membaca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Al-Ustadz Abdullah Nasih Ulwan. Mari kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zawaju maslahatun ijtima'iyyatun. Bagian yang al-ba, yang B ya. Yang kedua, az-zawaj, pernikahan itu adalah maslahatun, kemanfaatan ijtima'iyyatun, bagi masyarakat. Ada manfaatnya, besar manfaatnya bagi masyarakat. Minal ma'lumi, sudah min dari al-ma'lum yang diketahui. Sudah diketahui bersama-sama, sudah kita ketahui bersama-sama, kira-kira begitu artinya. Anna zawaja, anna lizzawaji, bahwasanya anna lizzawaji, pada pernikahan itu, fil islami, di dalam agama Islam, fawaidu ammatun, ada faidah-faidah, keuntungan-keuntungan ya, yang ammah, yang sifatnya umum. Wa masalihu ijtima'iyyatun, dan maslahah dan keuntungan, kebaikan ya, ijtima'iyyah, bagi masyarakat. Sanata'arradu, akan kita tunjukkan, bitaufiqillahi, dengan izin Allah, li ahammiha, terkait dengan hal-hal penting daripadanya. Thumma, kemudian, nubayyinu, kita akan menjelaskan, wajha irtibatiha, aspek keterhubungan pernikahan itu, bitarbiyati, dengan pendidikan ya. Yang pertama, satu, al-muhafazatu 'ala an-naw'il insani. Al-muhafazatu, menjaga, ala, atas, an-naw'i, jenis, al-insani, manusia, ras manusia ya, menjaga ras manusia ya. Fazawaju, pada pernikahan itu, yastamirru, meneruskan, baqa'a, sisa, an-nasal, keturunan ya, al-insani, manusia. Maksudnya pernikahan itu adalah melanjutkan sisa daripada keturunan manusia. Dengan adanya pernikahan, maka keturunannya terus berlanjut. Wa yatakatsaru, kemudian bertambah banyak. Wa yatasalsalu, dan saling berhubungan, saling bertautan antara satu dengan yang lainnya ya, membentuk silsilah ya. Silsilah ada, kalau kita ketahui, seperti kita ketahui, ada istilah silsilah nasab, silsilah keturunan. Itu tuh penting untuk melanjutkan ras manusia ini ya, ila, sampai ayyarithallahu, sampai Allah mewariskan, ayyarithallahu, Allah mewariskan, al-arda, bumi ini, wa man 'alaiha, dan siapa yang di atasnya, maksudnya bumi dengan manusia selanjutnya ya. Itu Allah mewariskannya kepada manusia karena ada ras manusia. Nah, tapi kalau seandainya anti daripada pernikahan, maka ras manusia itu terancam akan terputus dan punah. Bagaimana bisa bumi ini diwariskan kepada ras manusia ini sementara mereka sudah habis, punah rasnya. Wala yakhfa ma fi hadha at-takathuri wat-tasalsuli, wala yakhfa, tidak diragukan lagi, ma, apa, fi hadza takatsur, dalam hal bertambah banyaknya keturunan ini, wa tasalsul, dan saling berhubungannya satu dengan yang lain, merupakan min muhafazati, merupakan
muhafadhah, upaya menjaga alan naw'il insani, menjaga ras manusia. Ya. Waman yuhafizu ladal mukhtassina, dan siapakah yang duduk berhadapan, yuhafiz, duduk berhadapan langsung, ladal mukhtassina, di hadapan mereka, para orang-orang yang mengkhususkan diri, yang fokus kepada liwad'i al-manahij at-tarbawiyah, orang-orang yang menetapkan atau merancang al-manahij at-tarbawiyah, manhaj pendidikan, metode-metode pendidikan, wal qawaid as-sahihah, dan kaidah-kaidah yang benar, diajli, demi untuk salamati hadzal naw'i, demi untuk keselamatannya ras ini, minan nahiyati khuluqiyah, baik dari sisi, dari sudut al-khuluqiyah. Al-khuluqiyah itu akhlak, perilaku, wan nahiyatil jismiyah, dan dari sisi fisik, ala sawa, keduanya itu sama pentingnya. Begitu ya. Maka barang siapa yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang mengkhususkan diri, yang fokus, yang konsen pada upaya untuk meletakkan dan menerapkan manhaj tarbiyah atau metodologi tarbiyah, metodologi pendidikan, dan kaidah-kaidah yang benar untuk menyelamatkan ras manusia ini, baik dari sisi akhlaknya maupun dari sisi fisiknya, yang keduanya itu sama pentingnya. Waqad nawwahal Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim memuji dan menyanjung an hadhihi al-hikmah al-ijtimaiyah. Al-Qur'an Karim menyanjung tentang hikmah al-ijtimaiyah, hikmah daripada kebersamaan ini, sosial ini, wal maslahah al-insaniyah, dan kemanfaatan ataupun keuntungan bagi kemanusiaan. Hina qala, ketika dia berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah menjadikan, ja'ala lakum, menjadikan bagi kalian semua, min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwaja, pasangan. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan, lakum, bagi kalian semua, min, dari azwajikum, pasangan-pasangan kalian, banina, anak keturunan, wa hafada, dan selanjutnya, dan seterusnya ya, dan keturunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang berupaya untuk mempertahankan ras manusia ini sampai mereka terus bersambung ke berikutnya. Ya, itu sangat dipuji. Ini ada di dalam surah An-Nahl ayat 72. Ya. Yang berikutnya sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa qauluhu, dan firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kalian semua, rabbakum, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, alladzi, yang mana Tuhan kalian itu, khalaqakum, telah menciptakan kalian, min, dari nafsin wahidatin, dari jiwa yang satu, diri yang satu, wa khalaqa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, minha, daripadanya, zaujaha, pasangannya, wa batha, kemudian dia menurunkan, minhuma, dari keduanya itu maksudnya dari pasangan tersebut, rijalan, keturunan laki-laki, yang kathiran, yang banyak, wa nisaan, demikian juga keturunan yang perempuan. Jadi demikian
sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya itu, dia memuji orang-orang yang terus mempertahankan ras kemanusiaan ini. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berpasangan, demikian juga Allah sejak awal menciptakannya manusia itu memang sudah berpasangan dengan cara menikah dalam fikihnya seperti itu. Bukan diciptakan sendirian untuk hidup secara sendiri-sendiri, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, kemudian laki-laki hanya sama laki-laki saja, perempuan sama perempuan saja. Tidak seperti itu. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'annya, disebutkan bahwasanya sejak awal Allah sudah menciptakannya secara berpasangan. Apalagi di surah An-Nisa ini terlihat dengan jelas, An-Nisa ayat 1 ini Allah telah menciptakan daripadanya zaujaha. Awalnya Adam itu sendiri, kemudian Allah menciptakan daripada Adam itu pasangannya. Kemudian Allah menurunkan daripadanya itu banyak anak keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita ambil hikmah dari ayat ini, bahwasanya yang namanya menikah, hidup berpasangan dengan cara menikah itu adalah perintah Allah dan merupakan fitrah manusia dan memberikan kemanfaatan yang banyak bagi kemanusiaan itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk menjaga ras manusia untuk tetap eksis di atas muka bumi ini. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Nantikan lagi lanjutan kajian ini pada kesempatan berikutnya di channel yang sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.